Wa ma yasta'anu bihi alaihi, dan apa yang menjadi pendukung, yang menjadi penolong atas itu si obat sabar akan diterangkan dalam ibarat berikut ini. Dalam ketahuilah olehmu, alladzi anzala da'a anzala dawa. Ketahuilah olehmu bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Dia pula yang menurunkan obat. Wa wa'ada syifa, dan Dia pula yang menyajikan akan obat dan kesembuhan. Itu kata daripada Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, Dia yang menyembuhkan penyakit saya, bukan apa-apa, kata dia. Fasabru wa in kana syaqqan, maka bersabar itu sekalipun dia sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Au mutarian, atau dia itu adalah sesuatu yang tertegah. Atasiluhu mungkinun, maka mendapatkan itu sabar mungkin saja bimajunil ilmi wal amal, dengan majun ilmu dan amal. Jadi dengan majun itu kan semacam dulu ada penawar bidang. Penawar bidang itu dibuat dari lekat, dari iwal, kemudian dikasih majun, Dulu ada namanya Oma Una. Oma Una itu dari Guntur Macan. Dia mempunyai sesenggak pacak keren. Dia jualan Oma Una. Nah, dia jual majun itu, yaitu penawar hitam yang terbuat daripada iwal itu. Kayak itu sudah kemanisan majun yang elen-elen itu. Kemungkinan itu yang dibeli, di blender, dicampur dengan tanah, jadi terasa seperti itu. Nah, ini diumpamakan seperti itu oleh Sayyid Syekh Ghazali, Imam Ghazali. Majul ilmu dan amal katanya. Majul ilmu dan amal. Jadi Allah setiap kali menurunkan penyakit pasti Dia menurunkan obat. Ketika Dia itu menurunkan bala, pasti Dia sertai dengan ada sifat kesabaran. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan kesabaran itu, maka kita pasti akan menjadi orang yang berputus asa terhadap ujian Allah ini. Maka oleh sebab itu memanfaatkan kesabaran tersebut. Ini memang kadang-kadang tidak bisa kita memanfaatkannya secara langsung kalau kita tidak riyadhah, tidak latihan. Maka oleh sebab itulah, apapun perlakuan Allah kepada diri kita itu wajib kita imbangi. Ketika kita diberikan kebahagiaan, wajib diimbangi dengan syukur. Ketika kita diuji dengan kesulitan, kita akan imbangi dengan kesabaran. Kesabaran ini akan kita peroleh adalah dengan majun ilmu dan amal. Majun ilmu dan amal itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan masalah apa itu sabar, apa itu bala, apa itu ujian. Barulah kita tahu. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah tahu namanya sabar, tidak pernah tahu namanya bala secara rinci, dia tapi bisa menghadapi semua itu adalah dengan penuh kesabaran dan sukses. Itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang amat dahsyat besarnya. Sangat-sangat luar biasa. Maka ketika demikian, bersyukur atas suksesnya kesabaran itu adalah merupakan kesyukuran yang paling paripurna. Karena begitu dikatakan oleh Imam Syafi'i, apa kata? As-sabru 'alal bala'i wajibun, walakin tarkal bala'i aujabu. Kemudian at-taubatu anil zambi wajibun, walakin tarkal ma'siyati aujabu. Bersabar terhadap suatu bala itu adalah hukumnya wajib, tetapi menghindarkan sesuatu
daripada sesuatu yang menjadikan ada bala, itu lebih wajib. Begitu juga yang lainnya. Bertobat daripada dosa itu wajib, tetapi Allah berusaha meninggalkan maksiat itu lebih bagus, lebih wajib. Jadi artinya meninggalkan penyebab itu lebih wajib daripada menghapus akibat. Seperti yang sudah diterangkan pada kajian sebelumnya, kesalahan adalah sebab dosa. Kesalahan itu adalah maksiat ini. Maksiat itu melahirkan suatu perbuatan yang salah. Maka kesalahan ini adalah dia ditutupi. Makanya waqfir anna sayiatina waghfir lana dzunubana. Kafir anna sayiatina, kafir itu tutupi kesalahan kami supaya dia tidak mengakibatkan terjadinya dosa. Kemudian kalau dia sudah jadi dosa, edukir, ampuni. Kalau dia sudah jadi dosa, jadi kalau maghfirah itu mainnya pada dosa, akibat daripada sebuah kesalahan, sedangkan kafir itu mainnya pada kesalahan. Kalau misalnya waghfir anna khotoyana, khotoya itu apakah sama dengan sayiat? Sesungguhnya khotoya itu adalah merupakan akibat pertama daripada sayiat. Sayiat itu maksiat itu sendiri, melahirkan akan khotoya, yaitulah kesalahan. Kejahatan melahirkan suatu kesalahan, kesalahan ini nanti melahirkan dosa. Sehingga kalau ada pemakaian penyepir pada sesuatu yang seperti itu, maka ditakwillah sesuai dengan porsinya. Jadi kalau dosa itu adalah maghfur, kemudian kalau sayiat itu adalah kafir, kemudian kalau itu khotoya, yaitu adalah afu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dikatakan fal ilmu wal amal huma al-akhlaq, maka ilmu dan amal itu keduanya adalah bercampur. Allati minha farakabal aduyatu, terus dibal aduyatu, dan daripadanya lah diramu akan obat-obatan li amrodil qulubi kulliha, bagi penyakit hati semuanya. Ini ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu adalah merupakan ramuan. Ramuan ini diracik dia. Ilmu dan amal. Ilmu adalah sebagai suatu pengetahuan, amal itu sebagai praktik, dan nanti di situ akan muncul yaitu ramuan-ramuan herbal yang akan dapat mengobati penyakit-penyakit hati semuanya katanya. Ilmu dan amal itu, disitulah peranan ilmu dan amal. Itu sebabnya begitu mulia Allah memposisikan yang namanya menuntut ilmu itu, sehingga seperti dalam kitab Al-Mirul Qulub, seandainya kalau para bankir memiliki bank di seluruh dunia sendiriannya, tapi dia dikasih tahu tentang fadilah ilmu, misalnya ditinggalkan bank-bank itu semuanya, lalu dia kejar mencari ilmu. Para pemilik-pemilik Alfamart, pemilik-pemilik Indomaret, para pemilik-pemilik Bejema, pada pemilik-pemilik pokoknya patokan besar, mall-mall itu, kalau dia tahu besarnya fadilah ilmu yang dicari, misalnya dia tinggalkan akan mall-mallnya, baik pasar tradisional maupun pasar modernnya akan ditinggalkan, lalu dia mengejar fadilah daripada ilmu itu. Tapi kebanyakan orang tidak menganggap penting. Akhirnya kau bayangkan ketika orang sudah menjadi kepala desa saja, apalagi kalau sudah jadi camat, jadi bupati, berhenti dia lagi, berhenti. Dianggap sudah tidak penting itu. Yang penting ini adalah bagaimana caranya kita sukses dalam
melaksanakan pimpinan kita. Ya boleh terlebih, tapi jangan sampai tidak mencintai pengajian. Kalau dia tidak punya kesempatan untuk datang ke tempat pengajian, dia harus cinta kepada pengajian. Dia harus sabar. Pertama, dia harus memiliki satu andil untuk keberlangsungan sebuah pengajian. Apapun caranya, misalnya sekian daripada penghasilannya sekian % disisihkan untuk pengajian, namanya muhibban, orang yang menjadi pencinta pengajian. Walakin yahtaju kullu maradin, dan tetapi berkehendak semua penyakit itu ila ilmin akhar, kepada ilmu yang lain, wa amalin akhar, dan praktik yang lain. Artinya begini ya. Misalnya pengobatan secara medis itu, cara medis itu adalah pengobatan yang sifatnya zahir, dengan tablet ataupun dengan kapsul ataupun dengan cairan-cairan atau dengan serbuk-serbuk, itu sifatnya zahir. Namun ada sesungguhnya yang membuat orang begitu dia berhadapan dengan perawat dia sudah sembuh, yaitu adalah keramahan daripada para perawat. Keramahan daripada para perawat. Kalau dulu, pada zaman dahulu itu biasanya perawat itu yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki tampan-tampan. Begitu dilihat saja oleh penderita penyakit, kecantikan seorang dokter langsung sudah seperempat sebuah yang penyakitnya hilang. Belum dengan konsultasinya dia gini, setengah sudah hilang. Tinggal nanti lagi sekian proses akan diberikan tablet, diberikan suntikan dan sebagainya. Apalagi dengan ada kata-katanya menumbuhkan kesabaran dan ketenangan, seperti yang dikatakan oleh Guru Sina, tenang dalam menghadapi penyakit itu adalah sudah merupakan 50% pengobatan. Sabar itu akan melahirkan 70%. Tinggal 25% itu akan disulut dengan mungkin apa saja nanti berupa obatnya, dia akan sembuh. Sehingga betapa banyak orang-orang belum diobati dia sudah sembuh. Karena apa? Karena keramahan daripada perawatnya. Ini kadang-kadang yang belum terdidik ya, dia justru judes perawatnya sudah bilang kok, ini sudah terlambat, kenapa dibawa sekarang anaknya? Kalau terlambat 1 jam saja nanti sudah tidak bisa pertolongan. Dia mana lagi? Hanya seperti ini. Ini artinya adalah terdidik, tidak terdidik. Kenapa? Karena pada umumnya para dokter bersama sekali adalah anak-anak orang yang biasa dilayani. Tiba-tiba begitu dia tamat, dia selesai, akan melayani. Nah ini yang sering terjadi. Ketika dia melayani, tidak bisa duduk, dan biasa di rumah tangganya kan. Di rumah tangganya dia dimanjakan oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Begitu dia sudah jadi dokter, tiba saatnya untuk melayani. Di sini kadang-kadang kode etik daripada kedokterannya dilupakan. Kalau dia tetap jalani itu sangat luar biasa. Karena dia dididik apa? Bukan saja tentang definisi obat, definisi penyakit, tapi adalah lebih banyak yang bersifat etika dan moral. Itu yang akan tetap menyembuhkan. Nah, tidak begitu juga. Ketika misalnya ada orang yang terlalu banyak maksiatnya, dia datang minta pejangan fatwa, lalu kita omeli dia akan menjadi-jadi. Dia akan bagi panas, tidak mau lagi dia bertobat. Tapi kalau kita berikan dia kesejukan, dia akan tertarik untuk bertobat. Itu buktinya seperti yang diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Seorang yang sudah membunuh 99 orang. Lalu ada seorang ulama tempat yang bertanya, dia mengatakan tidak mungkin akan diampuni dosanya. Maka dia bunuh lagi orang tersebut. Nah ini adalah sebagai salah satu contohnya. Jadi maksudnya kan
berkenaan kepada ilmu dan amal yang lain. Wa kama anna aqsama sabri mukhtalifatun, sebagaimana halnya bahwa bagian-bagian sabar itu bermacam-macam. Aqsamul ilahi al-mani'ati, maka bagian-bagian daripada penyakit-penyakit yang mencegah minum daripada yang mukhtalifatun, berbeda-beda juga. Wa idza ikhtalafa ilalu maka apabila berbeda-beda penyakitnya, tentu akan berbeda juga pengobatannya. Izmaknal ilahi muradatul illati, karena arti daripada ilah pengobatan itu yaitu melawan penyakit. Itu wakaf ihad dan mencampur penyakit itu supaya hilang. Wastifa'u dzalika, dan yang jadi penyempurna yang demikian itu mimma yakunu daripada apa yang panjang, walau kita na'rifu tariqa fi ba'dil amthilati, maka dan tetapi kita nanti akan mengetahui jalannya pada sebagian contoh-contoh. Nah, ini adalah kata beliau, karena apa? Imam Ghazali ini bukan saja ahli dalam bidang agama, tapi juga fisika, kimia, biologi, metafisika itu dia tahu. Akhirnya bahasa-bahasa yang digunakan itu kadang-kadang sesuai dengan pembicaraannya, dia mengarah kepada ilmu fisika, mengarah kepada ilmu kedokteran, ilmu tabiban, dan lain sebagainya. Sehingga dengan bahasa yang dia pakai ini, kita cepat bisa mengetahui, oh ini maksudnya, ini caranya, kita bisa paham. Qala fanaqulu idzan ibtakara ila sabri an syahwatil